Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah maraknya kios ikan hias yang tutup ya. Nah, jadi ini hanya berdasarkan pengamatan atau survei yang saya lakukan dengan mengamati kios-kios ikan hias yang ada di sekitar tempat saya. Jadi mungkin jaraknya sekitar 2 km dari tempat saya. Nah, itu tempat ikan hias itu yang saya awasi. Bukan saya awasi, maksudnya saya amati aja. Nah, ternyata dari 10 tempat ikan hias atau kios ikan hias itu kalau dari pengamatan saya itu yang bertahan itu masih sekitar 4. Oh, bukan 4 tapi 3 ya. Jadi ini yang masih bertahan ini kios yang ada di dekat perumahan, di kompleks perumahan itu. Sementara ini yang masih bertahan ini yang di dekat pasar. Sementara satu lagi itu tempat saya, tapi ini hitungannya usaha masih kecil-kecilan, jadi ada 3. Nah, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 itu tutup. Jadi 5 tutup, 3 yang masih bertahan, dan 2 pindah area. Jadi pindah area, jadi lokasinya bukan lagi di sini. Jadi sudah melewati radius 2 km dari tempat saya. Mungkin kendala kalau yang pindah ini mungkin kendala masalah biaya operasional. Jadi mungkin kontrakan di sini mahal. Nah, akhirnya mereka mencari-cari tempat yang kontraknya lebih murah. Nah, kemudian yang bertahan ini, yang pindah ini, dia ini mempunyai kelebihan, yaitu tokonya rata-rata sudah bertahan lebih dari 5 tahun. Jadi otomatis kalau menurut saya itu kemungkinan mereka sudah mempunyai pelanggan tetap ya. Nah, sementara yang tutup-tutup ini yang tokonya ada di dekat tempat saya ini, yang di belakang 100 meter ini tutup juga. Yang di depan tempat saya ini 100 meter dari tempat saya kira-kira ini tutup juga. Itu rata-rata usianya hanya di bawah 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Bahkan ada yang 1 tahun sudah tutup ya. Jadi kemungkinan mereka susah untuk bersaing. Ada juga yang di depan terminal ini juga ada dulu. Dia ini cabang dari toko besar, namun tutup juga sekitar dalam jangka waktu kalau tidak satu tahun 2 tahun dia sudah tutup. Nah, kemungkinan toko-toko ini mungkin terlilit masalah sewa. Jadi untuk sewa tempat di daerah saya ini memang agak mahal. Jadi mungkin mereka tidak bisa memperpanjang kontrak, habis itu mereka tutup. Nah, oleh karena itu kan saya pernah membuat konten jangan sewa ruko jika budget pas-pasan. Nah, akhirnya mereka tutup dan sudah ya tokonya tamat ibaratnya. Mungkin orangnya buka usaha di tempat lain atau dibuka usaha bidang lain juga bisa ya. Belum saya amatin soalnya. Yang saya amati itu yang saya lihat maksudnya itu yang ini, yang pindah ini. Nah, mereka pindah toko. Ini juga pindah toko. Sementara yang bertahan ini yang di dekat kompleks perumahan. Jadi di sini banyak sekali bocil dan lumayan terkenal. Jadi kalau ada bocil yang datang ke tempat saya, biasanya orang bocil itu tahu toko ini. Oh, di situ. Oh ya, itu tempatnya Mas Anu. Nah, jadi ini lumayan terkenal di lingkungan kompleksnya. Sementara yang satu lagi yang masih bertahan itu ada di dekat pasar. Nah, kemungkinan di dekat pasar itu kan daerahnya kan rame ya. Daerahnya rame, mungkin juga bisa menarik banyak pelanggan.
Nah, jadi itu tema hari ini adalah banyak apa ya, kayak semacam fenomena. Jadi banyak sekali toko ikan hias itu yang tutup ya. Sebenarnya tidak hanya toko ikan hias, toko yang lain pun banyak yang tutup ya. Usaha yang lain banyak yang tutup. Ini tidak tahu faktornya apa, mungkin ekonomi melesu atau apa, saya kurang tahu ya. Jadi intinya itu. Nah, kemudian bagaimana cara menanganinya agar agar usahanya tetap lancar, itu saya juga kurang paham karena saya baru juga merintis usaha, dan semua yang saya kerjakan itu yang menurut saya bagus itu selalu saya catat di atau dibuat jadi konten. Jadi biar nanti kalau lupa bisa nanti saya putar lagi. Jadi kalau misalnya ingin ingin belajar dari kesalahan saya tentang menjual atau bisnis ikan hias, itu bisa membuka video-video yang ada di tempat saya itu tentang tips usaha ikan hias. Namun ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi ya, dan bukan untuk dijadikan patokan karena tiap daerah itu beda. Misalnya daerah yang UMR tinggi itu pasti beda dengan daerah yang UMR rendah. Daerah yang ekonominya makmur pasti beda dengan daerah yang ekonominya kurang makmur. Jadi harus dipilah-pilah nanti mana yang baik, mana yang benar. Jangan ditiru 100% karena nanti juga belum tentu hasilnya bagus ya. Dan apa yang saya praktekkan ini kan juga belum tentu berhasil juga karena ini masih dalam uji coba. Jadi bisa jadi nanti beberapa bulan lagi terjadi suatu masalah sehingga tidak bisa menjalankan usaha ini kan juga bisa. Jadi ini hanya semacam uji coba. Jadi kalau trial error itu kan biasa juga. Nah, jadi sengaja saya bikin dokumentasikan seperti ini untuk nanti diputar ulang, misalnya untuk untuk belajar dari sejarah. Jadi kan kelemahan orang kan, mereka hanya melihat ke depan tapi tidak melihat ke belakang. Jadi akhirnya jatuh pada lubang yang sama atau mengulangin kesalahan itu terus. Jadi sebaiknya pengalaman itu kita catat ya, kita memorikan, kita dokumentasikan, maksudnya kemudian kita simpan, bisa dalam buku harian, dalam konten, dalam video. Nah, nanti kalau misalnya lupa, nah bisa diputar lagi. Jadi intinya seperti itu. Nah, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.